tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin. Bapak Ibu rahimahumullah, insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau dikenal dengan Matan Abu Syuja, ya. Kitab fikih yang membahas tentang madhab Syafi'i, ya. Alhamdulillah kita sampai pada pembahasannya tentang sholat sunnah. Salah satu pembahasan kita terakhir sholat sunnah. Kita sebutkan berbagai macam sholat sunnah. Terakhir kita kemarin membahas tentang sholat sunnah rawatib, ya. Sekarang kita akan sebutkan, ya, qala musannif rahimahullah, yang berkata penulis Abu Syuja rahimahullah, wa salasu nawafila muakkadatun. Beliau menyebutkan, ya, ada 3 sholat sunnah yang muakkadat, yang sangat-sangat dianjurkan. Yang pertama sholatul laili, yaitu apa? Sholat malam, ya. Malam, ya. Sholat malam itu berarti ada sholat apa? Sholat tahajud, ada sholat tarawih, ada sholat witir. Itu sholat namanya sholat malam, ya. Kalau sholat malam itu umum, ya, dimulai setelah isya sampai fajar, itu umum. Kemudian nanti ada sholat tahajud. Tahajud itu dimulai setelah tidur, ya, itu nama sholat tahajud, ya. Kemudian, ya, tarawih, ada istilah tarawih, itu khusus nanti, ini bagian tarawih itu sholat malam, dan itu khusus hanya di bulan Ramadan, ya. Yang pertama sholatul lail, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus sholati afdal ba'dal maktubah, ya Rasulullah, sholat apa yang paling utama setelah sholat fardu, ya, setelah sholat fardu 5 waktu. Maka beliau sebutkan, masih bertanya deh, wa ayyusyami afdal ba'da syahri Ramadan, dan puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Faqala, Nabi SAW menjawab, yang pertama sholat tadi, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubati, yang paling afdol sholat setelah sholat maktubah 5 waktu, as-sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam. Itu disebut dengan apa? Sholat lail, ya, atau sholat tahajud. Wa afdhalus siyam, dan, ya, puasa yang paling utama ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, siyam syahrillah Muharram, yaitu apa? Puasa bulannya Allah, yaitu Muharram, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini tentang keutamaan dari sholat malam. Bapak ibu yang dirahmati Allah, malam itu panjang, ya. Dari kapan, Pak? Kalau mulainya dari pada isya sampai subuh sekarang berapa? 3-5 berapa? 351. Berapa jam itu, Pak? Ya, kita hitung aja dari jam 8, ya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ada 7 jam. Jangan digunakan semuanya untuk istirahat, ya. Gunakanlah meskipun 2 rakaat, 1 rakaat 3 rakaat, ya. Kalau umpamanya terasa aku ki angel tangi nek ora krungu, aku kira tangi,
mohon maaf ya, aku kira tangi nek ora krungu adzan. Artinya apa? Tangine nek krungu adzan. Nek sahur ngadzan apa? Maka apa? Sholatlah sebelum tidur. Ya. Dibiasakan mungkin 2 rakaat ya, sholat malamnya 2 rakaat terus saja. Ya. Sedikit tapi terus rutin ya toh. Alhamdulillah ya. Siapa tahu Pak, nanti berikutnya Allah mudahkan. Ini bagi yang belum bisa untuk sholat malam. Mungkin dia tidak bisa bangun di pertengahan malam itu atau sepertiga malam, tidak bisa. Dimulai sebelum tidur. Ya, bersyukur yang bisa ya. Biasanya kalau sudah sepuh itu gampang wungu. Laras betul Pak? Nek wis sepuh itu tidurnya. Nek wungu gampil apa angel Pak? Gampil. Ini ki ngapunten, iki biasa niki ya ngendikane rencang-rencang niku. Nek pun sepuh ki Mas, tangine ki cepetan. Lho sebentar Pak, kula ya ten, dereng sepuh ya Pak. Jadi wonten itu kadang jam 2 wis tangi suwe banget subuhe. Ini ku ya rencang niku ngendikan. Niki rencang pun sepuh. Ya toh? Nah, jadi kalau semakin tua semakin gampang kamu. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, jadi tidurnya sedikit. Terus nome ben akeh turun ya. Semarang ya. Jadi saya tua terus bosen ya tidur itu. Jadi katanya wallahu a'lam. Ini kembali ke pengalaman masing-masing. Kalau bangunnya lebih awal ya. Kalau tidak setengah jam sebelum subuh, gunakanlah kesempatan itu. Ini kesempatan berharga. Karena sepertiga malam itu Allah turun ke bumi. Siapa yang meminta dari hambaku maka akan saya kabulkan. Ya, diskusi ya. Siapa yang memohon ampun akan saya ampun. Itu waktu mustajab untuk meminta. Sepertiga malam. Ini keutamaan dari sholat malam ya. Dia mulai ya. Kemudian ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Alaikum ya bi qiyamul lail." Ya. Hendaknya kalian sholat malam. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena apa? Sholat malam itu sesungguhnya kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi orang-orang soleh itu ketika malam bangun. Jangan ngaku soleh kalau ya tidak sholat malam. Ini kebiasaan ya, kebiasaan orang-orang soleh sebelumnya ya. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Karena ini apa? Ini untuk mendekatkan diri kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa mukaffiratun lisayyi'at, dan ini apa? Menghapus dosa. Banyak sekali Pak ya. Manhatun 'anil ismi, ini mencegah dari perbuatan dosa, mencegah dari dosa ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini keutamaan dari sholat malam. Kemudian selanjutnya wasolatul duha. Selanjutnya apa? Sholat duha. Ini yang muakkadah ya. An Abi Hurairah ya. Dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, menuturkan, Ausoni khalili bisalas, berwasiat kepadaku kekasihku, yaitu siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah ya, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin, berpuasalah 3 hari setiap bulan, atau disebut dengan puasa ayyamul
lebih ya, 13, 14, 15 ya. Ini ya paling ringan Pak. Ya, nanti kalau mau ditingkatkan Senin, Kemis ya. Kalau ini kan sebulan cuma 3 kali ya, 3 kalau Senin Kemis berarti sebulan berapa kali? 8 ya, kira-kira ya 8. Karena sepekan ada 2 kali ya. Mau kurang puasa Daud. Kurang sehat pun tidak ada lagi yang lebih dari itu, yang lebih baik ya. Kalau pengen sebulan penuh Ramadan ya. Kemudian warokaatai ad-duha, jangan tinggalkan ya untuk sholat duha 2 rakaat ya, 2 rakaat duha ya. Disebutkan ya bahasanya Nabi itu pernah sholat duha berapa? 8 rakaat ya. Ini kesaksian siapa? Ummu Hani pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat duha 8 rakaat. Itu boleh 8 rakaat? Boleh ya. Kalau belum 2 rakaat sih ya, rakaat ya. Terus rutin Pak 2 rakaat. 2 rakaat itu kira-kira berapa menit Pak ya? Kalau rampe ini toh, kalau upacara yang lainnya kira-kira 10 menit lah ya. Duha itu waktunya kapan? Dari syuruk itu ya, 15 menit setelah syuruk sampai 15 menit sebelum adzan zuhur. Berapa jam itu? Alhamdulillah, sempatkan sebentar saja untuk duha ya, masya Allah ya. Kemudian ya, wa an utiro qabla an anam, dan sholat witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah ya. Puasa 3 hari pertengah bulan, kemudian apa? Sholat duha 2 rakaat, kemudian apa? Witir sebelum tidur. Ini kan amalan ringan Pak ya. Ringan kok ora abot. Maka ada kaidah bagus sekali Pak ya. Berat ringan amal itu tergantung niat. Berat ringan amal tergantung niat. Maka niatnya itu semakin ikhlas, maka semakin ringan ya. Masya Allah, ringan pun kalau niatnya tidak kuat abot. Masya Allah, itu makanya penting sekali untuk apa? Urusan hati itu ya. Ini penting sekali untuk membersihkan yang namanya amalan hati ya, Masya Allah ya. Kemudian ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Kemudian ya, disebutkan juga sholatul awwabina idza ramidatil fisol. Ini keutamaan. Jadi dari pagi sampai siang itu, ini ada keutamaan waktu yang paling utama untuk duha. Di sini sebutkannya sholatul awwabin. Ini nama lain dari sholat duha. Sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat. Awwabin. Kapan? Idza ramidatil fisol, ketika unta itu sudah merasa kepanasan. Yang tahu unta kepanasan sinten Pak? Sanes kita toh. Berarti sinten? Wong Arab. Kapan itu anak unta itu mulai kepanasan? Ternyata apa? Ketika menjelang zuhur. Itu ketika orang sedang sibuk-sibuknya, ketika orang sedang capeknya. Maka ibadah gitu kadang Pak ya. Pas
lagi sibuk, itu waktu paling utama untuk apa? Ibadah. Maka kita sebutkan kemarin hikmahnya. Qobliyah ba'diyah yang banyak itu sholat apa? Zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ya, sholat zuhur ya berapa? 4 rakaat. Kalau dilaksanakan berapa itu Pak? 12. Itu apa? Untuk menguji manusia itu. Karena ketika engkau sedang sibuk-sibuknya, ya, bisa nggak melakukan amal yang maksimal itu? Itu juga untuk mengekang sifat duniawi manusia. Ya, ben ora kakean kedunyan. Itu Allah mengekangnya gitu. Dengan apa? Dengan ibadah. Masya Allah. Ini waktu ya, keutamaannya. Kemudian wa sholatut tarawih, nah, kita sebutkan tadi ya, dan sholat tarawih, sholat ya yang dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Yang namanya sholat tarawih dari kata-kata apa? Roha, yang artinya apa? Istirahat. Sholat ini banyak istirahatnya. Karena apa? Sholatnya panjang, ya. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 1 rakaatnya itu karena bacanya panjang, ada apa? Lama berdirinya. Maka antara sholat satu dengan sholat berikutnya istirahat, perlu istirahat, ya kan? Nah nek dhewe karena cendek-cendek ora ono istirahat. Nah, nek istirahat kesuwen Pak Imam, ya toh, ndang rampung, lanjut, ya toh. Biasanya dulu kami itu sholatnya kan 1 juz, jadi 4 rakaat istirahat. Duduk, nanti ada ngasih orang bawa minuman itu, keliling itu. Kita sambil ada yang baca Quran, ya, ada yang zikir, ya. Itu dikeliling itu, bawa air. Silakan meminum, enak sekali, air dingin sekali. Ya. Karena sholatnya panjang, bacanya pun enak sekali, ya kan, tartel itu perlu istirahat. Ya. Maka ini namanya sholat tarawih. Ya. Li'anna sumiyat tarawih, dikatakan tarawih kata li'annahum kanu yastarihuna baina kulli taslaimatain. Karena apa? Mereka ya yastarihun, mereka itu istirahat antara 2 salam. Ya. 2 rakaat salam istirahat. Ya, duduk-duduk, ya kan? Bentar, kenapa? 2 rakaat itu panjang. Ya. Kemudian 2 rakaat lagi, nanti istirahat lagi. Inilah namanya tarawih. Kira-kira kalau ini kita artikan tarawih itu pas nggak dengan sekarang? Ya, jadi namanya tarawih karena antara salam itu ada istirahat. Dan saya ini mau istirahat. Ya. Ora rampung, ya kan? Suwe sithik wis. Nah, itu watuk ya toh. Imamnya pede, Pak. Sesuk ora mangkat. Ya kan? Nah, ini kembali lagi. Nah, boleh, ya, boleh. Tapi tidak utama. Yang lebih utama, ya, sholatul lail, ya, masna. Itu diriwayatkan oleh Aisyah, itu yang paling kuat. Sholat malam itu berapa? 2. Meskipun ada riwayat 4, ya, tapi yang lebih utama berapa? 2. Nek dhewe pun kadung apa? Papat. Nggih. Mau kacek tahiyat tok lho. Iya toh? Oh, itu berharga sekali. Waktu itu mahal sekali rasanya, Pak, ya.
Dulu itu pernah dua. Ternyata informasi 4. Bon, ya, tetap insya Allah tetap sah. 4 tetap sah. Daripada jenengan nanti takmir memutuskan 2. Niku Pak dikhawatirkan itu. Ya, makanya ya gimana lagi kan kita itu banyak toh ngomong toh. Alhamdulillah neng masjid niku pun alhamdulillah sae Pak. Ya itu maka pelan-pelan Pak ya. Karena ya, ini tentang ilmu juga ya. Kalau mereka belum tahu ilmunya, ya bagaimana lagi? Ya insya Allah 4 rakaat tetap sah. Ya kalau mau 2 mangke Pak nambah kiambak, gitu. Oke kundur ya toh, ning omah ya kolake, ya kolake dereng telas selalu, kolak rien ya toh. Tak sholat sih, aja diganggu. Monggo sholat 2. Mawas Quran sak marme. Ya toh. Boleh bawa musab Pak? Boleh. Kalau betul kan ada sekarang tuh ada apa namanya itu? Nah, itu kan yang pembawa Al-Qur'an itu, hamilul Quran stand namanya. Ya itu. Udah baca aja. Nikmatnya luar biasa itu. Nikmatnya luar biasa. Ya. Malam baca tadarusnya sambil sholat. Insya Allah Pak ini keutamaannya membaca Quran sambil sholat itu ada keutamaan tersendiri. Dan hikmahnya apa? Ora ono sing ganggu. Ya toh, jenengan lagi sholat. Kira-kira ada yang mau manggil. Coba nek maca Quran tidak sholat. Pak tolong Pak. Ya toh. Kadang nggak diminta tolong ya kan? Ada suara kelinding. Ngaduk. Siji ya. Sisannya kan. Tapi kalau orang sedang sholat lebih khusyuk. Kemudian apa? Untuk melakukan kegiatan yang lain dia nggak mau karena batal sholatnya. Ini keutamaannya membaca Al-Quran ya di dalam sholat. Dan itu paling baik. Nah, maka para penghafal Al-Quran itu murojaah terbaik itu dengan sholat itu. Kenapa? Konsentrasi orang itu ya. Biasa mau ning nggo HP ya lamat gitu kan. Rasido ya tuh konek grup rame ya tuh. Ini sholat kembali lagi ya. Sholat tarawih. Ini keutamaannya ya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa puasa Ramadan dengan iman, wahtisaban dan mengharap pahala, betul-betul perhitungan ya, mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maksudnya Ramadan memiliki keutamaan yang besar ya. Masya Allah ya. Ini ya. Allahumma taqabbal Ramadan ya. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Berapa bulan lagi Pak? 4. Ya Allah. Cepat sekali Pak ya. Masya Allah. Ramadan kedua ya. Pas ini ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Imame kudu Joshua. Yes. Carikan dari sekarang imam yang Jos. Pesan Bang Ustaz. Pesan. Ya, yang bacaannya enak, ada sing cendek-cendek apa? Cendek napa luwih cendek? Nah, insya Allah Pak, kalau bacaannya imam enak, itu rada dawa sithik. Ya rada enak Pak. Ya. Kadang ada orang tuh masih menikmati nada, ya kan? Belum menikmati makna. Kalau orang sudah menikmati makna itu Pak, enak ora enak, artinya enak. Karena apa? Paham. Bahaya kan ora paham ini. Ya. Itu suwe, gringgingen. Ini keutamaannya dan tarawih ya, ini dipisahkan ya. Dari Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin.
Nabi itu pernah sholat ya. Ketika Ramadan itu ya sholat di masjid ya. Fasolat bisolatihi nas. Kemudian ada yang mengikuti ketika Nabi sholat itu ya. Summa sholat minal qabilah. Kemudian sholat lagi berikutnya. Fakasurun nas. Semakin banyak yang mengikuti. Summa ijtama'u minal lailati as-salisati aw rabi'ati. Kemudian sudah berkumpul banyak orang itu pada malam ketiga dan malam keempat di bulan Ramadan ini ya. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak keluar. Sahabat udah pada kumpul nunggu pengen sholat bersama Nabi ya. Falamma asbaha qala, Nabi ketika pagi hari keluar, artinya malam tidak keluar. Qad ra'aitul ladzi sunnatum, ya, saya tahu apa yang telah kalian lakukan ya. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar sebenarnya semalam kecuali apa? Saya khawatir sholat ini diwajibkan atas kalian ya, artinya apa? Ini tidak wajib. Nabi khawatir ya, ini diwajibkan ya. Kemudian ya ini ya Kharaj cuma Umar bin Khattab lailatan. Ini pada masa Umar bin Khattab ya. Abdurrahman bin Abdi Al-Qari itu pernah suatu hari keluar bersama Umar bin Khattab ya. Fi Ramadan ilal masjid, pada bulan Ramadan di masjid. Kemudian faidan nas auza'un mutafarriqun. Di masjid itu Umar melihat apa? Orang apa? Berpencar-pencar pada sholat masing-masing ya. Yusolli rajulun li nafsihi ya, wa yusolli rajulu fa yusolli bi sholatir roh ya. Sholat sendiri-sendiri Pak. Di sini akhirnya Pak Umar mengatakan ini ijtihad Umar. Ini seandainya disatukan oleh satu imam maka ini akan lebih baik ya. Karena awalnya Nabi pun pernah dulu kan ya. Hari pertama, hari kedua ya kan. Nah, kemudian Umar akhirnya mengumpulkan orang semua di masjid, ditunjuklah imam yang namanya siapa? Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam sholat tarawih gitu ya. Ini pada masa Umar itulah ya, orang berjamaah dengan satu imam. Pada masa siapa? Umar bin Khattab. Dan alhamdulillah ya, sampai sekarang kita melaksanakan itu. Sekarang boleh nggak di bulan Ramadan seperti ini, Pak? Di bulan Ramadan ya kita umumkan ya, kita sholat ya setelah isya, sholat malam ya. Ini kekhususan Ramadan ya, ulama kita menyebut ini kekhususan Ramadan, ini syiarnya bulan Ramadan. Maka di bulan yang lain ya tidak usah mengumpulkan orang berjamaah. Kalau mau sholat sendiri ya, tidak usah ayo sholat malam bareng-bareng ya, habis isya. Nah, ini tidak dianjurkan seperti, bahkan tidak dibolehkan. Tapi sholat kalau sendiri-sendiri boleh. Keumuman hadis keutamaan sholat malam. Artinya tidak mengajak orang lain ya. Nah, ini nanti khawatir ini ada kebiasaan baru ya, karena sholat berjamaah, sholat malam ya setelah isya itu hanya di bulan Ramadan, bulan Ramadan saja ya. Kalau pas lagi mabit sekalian berjamaah itu kalau mabit ya, ini mabit ya Pak. Nah, ada kegiatan ya, kemudian malam sholat berjamaah boleh Pak. Ini untuk tidak terus menerus. Karena sholat malam itu ya sesekali bolehlah untuk berjamaah. Dulu kami pernah ya di Solo itu ya, ada mabit ya. Kita sholat berjamaah hanya 4 rakaat. Setelah itu lanjutkan
sendiri. Itu belum waktu itu imamnya Ustaz Syihab Syihabuddin ya, Pondok Iskarima itu. Kita hanya 4 rakaat saja berjamaah. Setelahnya ya sholat sendiri-sendiri ya, untuk tidak dirutinkan. Ya. Ini karena sholat malam itu yang terbaik, tentu sholat tahajud sendiri ya. Kalau mau jamaah sesekali lah mungkin ya, bangunkan istri, Bu, sholat tahajud ya. Dinyangsek biasanya, aja dawa-dawa Pak. Nah, ya, maka untuk menghindari itu ya sholat dewe-dewe. Mungkin bapak ketika itu seleranya panjang ya, ibu pengennya pendek, pengen jam masak ya, atau sebaliknya ibunya yang semangat ya, pengen baca panjang. Maka sholat sendiri-sendiri saja. Ini lebih utama, sholat malam itu sendiri-sendiri. Kalau sholat tahajud ya, mana tadi? Sekarang ya, faslun, pembahasan baru. Wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Pasal baru ya, syarat-syarat ya sholat ya, sebelum masuk sholat ya, ini berarti apa? Sebelum mendirikan sholat harus terpenuhi. Ini yang menyertai rukun, syarat itu yang menyertai rukun yang harus ada sebelum dilakukan. Kalau rukun itu bagian dari perbuatan ya. Ada 5 khamsatu asya. Yang pertama, bisa teman Pak? Terus ya. Pertama, tuharatul al-a'dha'i minal hadas. Badan kita, jasad kita apa? Suci. Dari apa? Dari hadas. Hadas itu kondisi seseorang ya yang terbebas dari namanya hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Hadas kecil dan hadas besar. Ya. Hadas itu berarti belum berwudu. Hadas kecil. Kalau hadas besar belum mandi ya. Maka ini hukumnya apa? Wajib. Maka orang yang tidak wudu sholatnya tidak sah. Aku mau maghrib belum wudu, lali baleni sholatnya ya toh, wis kadung enggak apa-apa, ulangi ya kan? Berarti apa? Wudu kemudian apa? Sholat lagi, sholat ya. Nek sing lali sing wingi pripun Pak? Waduh, wingi kene subuh ki aku urung wudu ya. Oh iya, tak eling-eling aku urung wudu wingi. Pripun? Ndang sakniki wudu langsung sholat subuh. Loh, sholat subuh sakniki angsal. Maka apa? Sholat ketika ingat. Sesuk wae tak sisan barenge subuh. Ben padha. Tidak ada yang menjamin Pak kita sampai besok, tidak ada yang menjamin Pak. Umur kita sampai besok. Sholat itu penting sekali, segera dan segera ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Apalagi tidak ada apa-apa ya, mau tengok-tengok ngusik lah ya, jangan, segera sholat ya. Ini ya Al-Maidah ayat 6. Ya, kemudian wan najasi ya, suci dari najis ya. Najis ini apa? Anggota badan ya. Harus pastikan anggota badan kita terbebas dari najis. Ya, harus bersih betul ya, pastikan. Tidak ada yang ya kan, kira-kira tadi kemana saya ini kan, lihat dulu, pastikan kalau ada benda najis maka apa? Dibersihkan terlebih dahulu ya. Kemudian wasatrul aurati bilibasin tohirin, menutup aurat dengan pakaian yang
suci. Ya, aurat ya. Dalam surat Al-A'raf. Ya bani Adam, qad anzalna ilaikum libasan. Ya. Wahai bani Adam, manusia, kami telah turunkan pakaian kepada kalian, liwari sauatikum, untuk menutup aurat kalian, ya. Wazinah, dan pakaian itu juga fungsinya untuk apa? Perhiasan. Ya, kita sebutkan dulu aurat laki-laki dan aurat perempuan, ya. Maka aurat itu dikatakan liwari sauatikum, untuk menutupi su itu artinya apa? Jelek. Jadi aurat itu kalau nampak jelek, tapi aneh orang itu aurat tampakkan. Allah katakan aurat itu dengan menggunakan kata apa? Su. Maka jangan ditampakkan aurat itu kecuali kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Mahramnya masing-masing, ya. Gitu ya. Mahramnya masing-masing. Ini kan ada ya, suami istri, anak, ya, saudara, ya. Orang lain tidak berhak untuk melihat. Bahkan seorang bapak pun ada batasannya melihat anaknya. Tidak semua boleh dilihat. Ya, ini. Maka fungsi pakaian tadi apa? Liwari sauatikum, untuk menutupi auratmu, warisyah, dan sebagai perhiasan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dua hal ini memiliki kedudukan berbeda. Yang pertama, menutup aurat itu lebih utama daripada perhiasan. Maka utamakan menutup aurat daripada keindahan pakaian. Kadang orang itu mengedepankan model daripada menutup aurat. Maka kita lihat ada model-model bajunya bagus, mahal, tapi apa? Bolong. Ya, orang nutup aurat. Maka sudah. Ya, ini tidak memakai pakaian sesuai dengan fungsi. Fungsi utama apa? Menutup aurat. Ya, dulu kita sudah sebutkan ya. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, yaitu ya. Kemudian perempuan itu segabai badan, ya, seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Maka hati-hati kalau sholat, kakinya kelihatan. Ya, ini meskipun ya bapak-bapak itu sah sholatnya mong sarungan rok, tapi ora sopan, ora pantes. Nabi pernah menyampaikan tutup pundakmu. Ya, meskipun ini bukan aurat, tetapi ketika sholat tutuplah aurat. No, dewe mlaku ning ngarep ora klambenan izin kok. Ya, kemudian nanti ada kewangunan ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Ambillah, pakailah perhiasanmu, pakaianmu yang bagus ketika pergi ke masjid. Maka perlu Pak kadang punya baju bagus khusus ke masjid. Ini tidak saya pakai kemana-mana, pakaian khusus nih masjid. Ya, ini tak nggo jagong manten ora. Ya, garisan ora, pokoknya masjid paling apik iki. Ya, rapi, wangi, gitu. Neng masjid ya tuh wis turu yo. Ya, sarung turu ya, ge ronda yo ning masjid. Ya, yo bolong-bolong kae bekas rokok. Bukan ning masjid ki sing apik, ya. Ini apa? Untuk menghormati kita mau menghadap yang wangi ya tuh, enak disawang. Ini syiar baik wong Islam ya, rapi-rapi nih masjid, resik. Begitu juga ibu-ibu mau kenane ki yo, ibu, ya tuh, wes nganti ono bintik-bintik ireng-ireng kayak sedinggo,
Ya memang sah Bu, nggih. Ngapunten nggih. Bu mboten kersa ning masjid. Ya, artinya ya pakailah ya untuk ke masjid ini yang bagus ya. Ya kalau perlu yang mahal enggak masalah. Untuk ibadah. Nah, insya Allah yang mahal pahalanya besar itu. Karena ya ini untuk ibadah. Berikan yang terbaik porsi untuk ibadah. Yang masjid dibangun ya. Ada tata krama ya. Ada tata kramanya masjid itu. Meskipun sholatnya sah ya sholatnya, tapi ya ada keindahan yang perlu dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya syarat-syarat berikutnya kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Sholat malam bangunnya agak mepet subuh, nah, baru takbir terus ada azan. Ini diteruskan apakah berhenti? Lanjutkan Pak, lanjutkan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa insyaallah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.